Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel Dahasan Video. Peyek cabai. Ada yang suka nggak nih? Ini walau agak tebal, hasilnya tetap renyah dan mantap. Pastinya cocok banget untuk lauk teman makan nasi, ataupun untuk camilan sehari-hari, dan untuk ide usaha. Wow, amazing. Okay guys, I bet you been curious to know on how to make it. Just check it out. Bahan dan cara membuat. Pertama, kita siapkan bahan untuk isian peyeknya, yaitu 250 sampai dengan 300 gram cabai rawit merah atau dicampur dengan cabai merah besar seperti ini juga boleh ya, sesuai selera. Potong cabai sesuai selera. Sisihkan. 150 sampai dengan 200 gram kacang tanah sesuai selera. Cuci bersih. Kemudian potong menjadi 2 bagian seperti ini. Sisihkan. 8 sampai dengan 10 lembar daun jeruk purut, iris halus, sisihkan. Selanjutnya siapkan juga bahan bumbu yang dihaluskan, yaitu ada 10 butir kemiri yang sudah disangrai, 7 siung bawang putih, 2 sampai dengan 3 ruas kencur yang sudah disangrai, opsional. Tambahkan 1/4 gelas air agar mesin choppernya itu bisa menghaluskan dengan lebih maksimal. Dan seperti biasa, berhubung ulekan saya itu sudah buluk, jadi ini saya menggunakan chopper andalan dari Mitochiba. Oke, blender hingga halus. Nah, ini dia hasilnya. Sisihkan. Selanjutnya, waktunya membuat adonan peyek cabai. 400 gram atau sekitar 25,5 sendok makan tepung beras putih. Kemudian juga 60 gram atau sekitar 4 sendok makan penuh tepung tapioka. Masukkan bumbu yang dihaluskan tadi. 2 sendok teh penuh garam halus. 1 sendok teh bubuk ketumbar, 2 sendok teh bubuk kaldu jamur atau setara dengan 1 sase bubuk kaldu ayam Royco sesuai selera, 1 telur, kemudian tambahkan larutan santan. Ini adalah 65 ml santan kental instan yang dilarutkan dengan air hingga volume 650 sampai dengan 700 ml. Jadi, masukkan larutan santan sedikit demi sedikit hingga didapatkan konsistensi adonan peyek dengan tingkat keenceran sesuai selera. Kisarannya itu sekitar 650 sampai dengan 700 ml ya. Jadi semakin encer adonan maka akan semakin tipis tekstur peyek, begitu juga sebaliknya. Dan ini saya menggunakan takaran 650 ml karena emang saya suka tekstur peyek yang agak tebal. Catat. Kemudian tambahkan isian peyek, yaitu kacang tanah, irisan daun jeruk, kemudian juga irisan cabai merah. Aduk rata. Sebelum digoreng, ini bisa dicicip sedikit ya. Dan dikoreksi rasanya jika dirasa masih ada yang kurang, mungkin bisa ditambah garamnya atau bumbu penyedapnya jika suka. Oke,
Sekarang adonan siap digoreng. Untuk cetakan payeknya, saya menggunakan teflon kecil dengan diameter 12 cm. Oke guys, panaskan secukupnya minyak goreng, kemudian juga panaskan teflon yang akan digunakan untuk mencetak payek. Cetak adonan seperti ini ya. Dan ini saya menggunakan takaran sendok sayur ukuran sedang dengan volume sekitar 35 ml. Oke, bentuk bulat seperti ini. Lalu tuangi dengan sedikit minyak panas, masak sebentar hingga adonan tidak lengket. Sisihkan minyaknya, tiriskan. Jadi ini baru akan kita goreng setelah payek yang dicetak itu terkumpul sekitar 5 sampai dengan 6 buah, tergantung besarnya wajan penggorengan yang kita gunakan. So, cetak sisanya hingga memenuhi kuota. Nah, ini sudah yang kelima ya guys. Sekarang waktunya digoreng seperti ini. Goreng di minyak panas dengan menggunakan api sedang agak kecil agar tidak rawan gosong. Goreng hingga permukaan bawah payek menjadi kaku, durasinya itu sekitar 5 sampai dengan 6 menit. Nah, sambil menunggu, ini saya sambil mencetak adonan sisanya untuk digoreng di kloter selanjutnya. Oh, jadi emang lumayan agak ribet ya prosesnya. Oke, setelah bagian bawah payek kering dan kaku, balik payek. Lalu lanjut digoreng dengan menggunakan api kecil selama sekitar 2 sampai dengan 3 menit hingga kacang matang dan cabai layu agar tidak langu. Jika dirasa sudah matang, balik. Pastikan payek benar-benar sudah matang luar dalam ya. Jika dirasa masih kurang matang, ini bisa lanjut digoreng sekitar 1 sampai dengan 3 menit sesuai situasi dan kondisi. Setelah matang, angkat. Tiriskan. Nah, ini dia guys hasilnya. Goreng sisanya hingga habis. Satu resep ini itu bisa jadi sekitar 45 sampai dengan 46 buah payek bulat dengan diameter 12 cm. Tuh, walaupun tebal juga masih bisa tetap kriuk ya. Agar tidak melempem, segera kemas payek di wadah tertutup atau dikemas plastik rapat-rapat seperti ini. Selanjutnya, tips dan trik seputar payek cabai. Untuk resep ini, takaran telurnya itu emang idealnya cuma 1 butir ya guys. Jadi jangan ditambah 2 atau 3 butir per satu resep. Karena kapan hari itu saya bikin dengan menambahkan takaran telur jadi 2 butir, ternyata hasilnya payek jadi susah kering dan warnanya itu jadi terlihat sangat gelap seperti ini. Waduh, Chan, tenang blekotok temen ki ya warnanya lah, Chan. Kakal maning lah. Karena warnanya sangat gelap, dilihatnya juga jadi kurang cantik ya.
Kita juga bisa mencetak adonannya dulu satu persatu sampai habis, baru kemudian digoreng ulang. Cuma jika menggunakan cara ini, waktu membuat peyek itu jadi lebih lama dan tidak efisien sama sekali. Catat. By the way, jika dicetak bulat begini, untuk takaran airnya itu minimal 650 ml per satu resep. Karena jika adonannya itu terlalu tebal alias terlalu kental, maka saat digoreng waktu matangnya itu jadi lebih lama. Dan jika lebih lama, warna peyeknya itu juga otomatis jadi makin eksotis alias agak gosong. Dan jika dipaksakan digoreng asal sampai kuning saja, maka hasilnya jadi rawan melempem seperti ini. Saat menggoreng juga setting apinya itu wajib diperhatikan ya. Pastikan peyek digoreng dengan api sedang agak kecil di awal, lalu setelah peyek dibalik, kecilkan apinya agar tidak rawan gosong. Karena jika salah setting api sedikit saja, maka hasil peyek jadi rawan gosong seperti ini. Nah, jika cabenya sampai hitam begini, rasanya itu jadi rawan pahit. So, emang agak tricky sih. Jika cabenya masih basah, peyek jadi rawan langu. Tapi juga jika bablas hingga terlalu kering dan menghitam, maka rasa peyek jadi rawan pahit dan tampilannya juga jadi kurang cantik. Catat. Agar minyak bisa diminimalisir, seperti biasa setelah digoreng dan dingin, kita bisa mengurangi minyaknya dengan cara dipanggang seperti ini. Jadi, peyek dipanggang dengan suhu rendah, dengan posisi pintu oven dibiarkan terbuka sedikit agar tidak gosong. Panggang selama sekitar 20 menit hingga minyak turun. Dan ini karena saya menggunakan oven Mitochiba MO888, jadi untuk settingan suhu rendahnya itu adalah di suhu 100 derajat Celcius dengan menggunakan api atas bawah. Untuk ovennya itu sendiri tidak harus menggunakan oven listrik ya. Kita juga bisa meniriskan minyak peyek dengan cara dipanggang di oven tangkring seperti ini. Panggang dengan menggunakan api kecil selama sekitar 20 menit. Dan ini bagian atas oven tangkringnya itu sengaja dibuka sedikit agar warna peyeknya itu tetap cantik dan tidak rawan gosong. Tuh lihat, setelah di oven hasil peyek terlihat lebih kesat karena minyaknya itu banyak yang turun saat disusun vertikal dan dipanaskan. Catat. Oke guys, demikian tadi cara membuat peyek cabai ala The Hasan video. Semoga bermanfaat. Dan buat para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan, semoga dilancarkan ya. Diberi kemudahan untuk usaha, amin. Dilimpahi rezeki barokah dan turah-turah, amin. Tetap semangat dan selalu berusaha, insya Allah semoga bisa sukses dunia dan akhirat, amin. Okay, I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.